Oke, ya. Baik, Saudara Prandika, ujian komprehensif atas nama Prandika Muhammad, kita mulai dengan membaca basmalah. Mengawali rangkaian ujian komprehensif ini, eh, Anda saya sarankan untuk membuka surah At-Tur. Sudah? Ya, silakan Prandika, Surat atur, Pak. atur. Oh iya iya. Oke, sudah? Tunggu Pak, lagi ada surat atur. Juz 27. Ya sudah Pak. Silakan. Ayat 1 Pak. Seterusnya. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة
وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكروا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليعوذوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا
كم من السماء ساكتا يقول سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. Lanjutkan, Anda tuliskan 5 ayat pada surat At-Tur ayat 1 sampai 5. Randika, Iya ya Pak, kamera ya, ya. ya.
Oke, sudah. Ayat 1, Pak. Gambar atau apa ini? Tertulis, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, mana? Tunggu, Pak, kasih batu dulu. Mana? Perlu kamu lebih banyak belajar menulis huruf Arab ya. Lebih diperbaiki. Oke, baik, Frandika. Iya, Untuk Pak. selanjutnya Anda eh, saya beri waktu Anda untuk praktek pembelajaran ya, paling sedikit 20 menit ya, 20 menit Anda menyampaikan materi ya. Untuk itu saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan eh, modul ajar yang Anda susun. Salah satu materi yang bisa disampaikan pada praktek pembelajaran. Minimal 20 menit Anda menyampaikan praktek ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak tampilkan doa sebelum belajar di layar LCD. Baik, kita berdoa bersama ya adik-adik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadiyya wa rasulullah
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan doa atau surat Al-Fatihah ya. Bapak pandu lagi untuk doa Al-Fatihah ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik, itulah doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan doa surat Al-Fatihah ya. Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna Asmaul Al-Husna, yaitu yang pertama Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Yang kedua, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Dan yang ketiga adalah membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Nah, adik-adik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya, Bapak akan melakukan tes pengetahuan kalian tentang materi hari ini, yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Oke, baik. Yang kedua, apa makna nama-nama yang dimiliki peserta didik? Oke, baik. Yang ketiga, apa tujuan memberi nama? Oke, baik. Nah, adik-adik, sebelum lanjut pembelajaran, Bapak akan mengambil absen dulu ya. Bapak akan absen dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, Alif. Oke, alhamdulillah hadir. Bayu. Oke, hadir, alhamdulillah. Henris. Oke, hadir, alhamdulillah. Ataupun Nisa. Oke, hadir, alhamdulillah. Jakira. Baik, alhamdulillah hadir. Lestari. Oke, baik, alhamdulillah hadir. Oke. Untuk supaya kalian untuk semangat belajar hari ini, Bapak tes dulu semangat kalian ya. Oke. Ikuti Bapak ya, adik-adik. Tepuk semangat. C, aha, aha. Ma, aha, aha. Ngat, aha, aha. Semangat. Oke. Alhamdulillah kalian hari ini terlihat sangat semangat ya untuk belajar pada materi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang penjelasan lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, bagian A, ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini adalah hanya 4. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru tanya dulu. Asmaul Husna artinya apa?
Oke, baik. Alhamdulillah, Zakira jawabannya benar. Yaitu nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapakah jumlah Asmaul Husna? Oke, Bayu benar jawabannya yaitu 99 ya. Oke, nah di dalam pelajaran hari ini kita hanya belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawi, itu dialah Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya ya. Yang kedua, Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Yang ketiga, Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Yang keempat, Al-Mumit yaitu dialah Allah yang maha mematikan. Selanjutnya bagian B. Bagian B yaitu membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Yang pertama, biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhi sikap sombong. Kedua, mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia. Yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan yang keempat adalah bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Baik adik-adik, itulah penjelasan materi dari Bapak tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok, akan terbagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 yaitu adalah Bayu dan ataupun Nisa. Kelompok 2 Kenris dan Jakira. Kelompok 3 yaitu Iqbal dan Lestari. Oke. Jadi, sebelum mengerjakan tugas kelompok, Bapak jelaskan dulu langkah-langkah yang kalian kerjakan dalam kelompok ya. Nah, sebelum itu Bapak tampilkan dulu masalah atau tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Nah, inilah tampilan atau LKPD yang akan dikerjakan oleh kelompok. Nah, yang pertama yang kalian akan kerjakan yaitu tulis nama kelompok kalian. Bapak kasih kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan nama kelompok kalian. Oke, kelompok 1. Nama kelompoknya apa? Oke, Mawar. Kelompok 2. Nama kelompoknya apa? Melati. Oke. Kelompok 3. Nama kelompoknya apa? Kamboja. Oke. Oke. Nah, untuk tugas ini, jadi yang kalian lakukan adalah, ini adalah salah satu huruf Asmaul Husna Al-Mumit. Nah, kalian akan menyebalkan huruf atau nama Asmaul Husna Allah ini, yaitu Al-Mumit. Kalian harus mengikuti huruf yang ada di lembar kerja ini ya. Oke. Bapak kasih kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan tugas kelompok ini atau tugas kelompok yang menebalkan nama-nama Allah ini yaitu Al-Mumit sebanyak 7 menit ya. Oke, adik-adik silahkan mengerjakan tugas kelompok selama 7 menit. Mulai dari sekarang ya. Ya, baik. Untuk kelompok 1, tolong
duduknya yang rapi. Tidak ada yang ribut ya. Nah, untuk tugas ini adik-adik, untuk kelompok 1, 2, dan 3, yang akan dinilai yaitu kerapian dari tulisan kaligrafi yang kalian buat. Akan Pak Guru nilai apakah rapi, bersih, maka dia akan mendapatkan nilai yang baik kalau bersih dan rapi. Oke, 3 menit lagi. Dua menit lagi ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Harus rapi dan bersih ya. Oke, baik untuk kelompok 1. Bagus sekali. Kaligrafinya dibuat dengan pensil warna. Oke, bagus. Kelompok 2 juga dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 sedikit lagi. Akan selesai ya. Waktu tinggal 1 menit. Oke, kelompok 2 juga sedikit lagi akan selesai. Kelompok 3 juga. Jadi yang Pak Guru akan nilai ini yaitu kebersihan dan kerapian dari kaligrafi ini ya. Oke, kelompok 1 sedikit lagi selesai. Kelompok 3, 2. Waktu 1 menit lagi. Oke, bagus. Oke, alhamdulillah kelompok 1 selesai. Nah, Pak Guru lihat di sini kelompok 1 kaligrafinya bagus, rapi dan bersih. Alhamdulillah mendapatkan nilai yang baik ya. Oke, kelompok yang lain sudah. Oke, kelompok 3 sudah bagus. Rapi, bersih. Alhamdulillah. Oke, tinggal kelompok 2. Kelompok 2 ayo. Oke, bagus. Alhamdulillah kelompok 2 selesai ya. Ini juga tulisannya kurang rapi ya. Ini pensil warnanya ada yang lewat dari garis ya. Jadi kurang rapi. Alhamdulillah nilainya cukup baik ya. Oke, alhamdulillah untuk pekerjaan kelompok itu selesai ya. Yang mendapat nilai yang bagus yaitu kelompok 1 dan 3. Dan yang mendapatkan nilai kurang baik itu adalah kelompok 2. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu, yaitu tugas sumatif. Ya, ini tugas sumatif, ada 5 nomor. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama indah yang disebut dengan titik-titik. Kedua, Ahmad mengakui bahwa dirinya hanyalah makhluk yang lemah karena Allah memiliki sifat titik-titik. Yang ketiga, Allah berkehendak menyelamatkan dan menghidupkan orang yang terkena musibah karena Allah memiliki sifat titik-titik. Keempat, Andi bersemangat dan tergugah hatinya untuk senantiasa belajar. Andi meyakini ini adalah kehendak Allah yang maha titik-titik. Dan yang nomor kelima yaitu maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut titik-titik. Oke, baik, karena mengingat waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah dalam penghujung pembelajaran, karena akan istirahat, maka tugas ini, tugas sumatif ini, jikalau sudah selesai, dikumpulkan sama ketua kelas yaitu Bayu. Nah, Bayu yang akan memberikan tugas ini kepada Bapak ya.
Oke, Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, sebelum Bapak tutup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, karena tidak ada yang akan menyimpulkan, maka Bapak sendiri akan menyimpulkan ya. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna yaitu ada 99. Nah, dalam nama-nama Allah itu ada juga yang disebut dengan Maha Menghidupkan. Nah, kita hidup ini maka Allah yang menghidupkan ya adik-adik. Nah, kita hidup maka kita juga akan mati. Nah, siapa yang akan mematikan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, Randika, Anda sudah menyampaikan praktek pembelajaran dan selanjutnya Anda diminta untuk dapat menjelaskan eh, teori-teori belajar yang melandasi dalam penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Disilakan. Ya, jadi teori-teori yang ditemukan dalam Perpu Merdeka itu adalah teori behavioristik, dan yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori sosial. Ditambahkan sedikit Pak bahwa teori behavioristik itu adalah teori yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus. Dan teori kognitif itu menekankan peran pikiran dalam pemrosesan informasi. Nah, teori konstruktivisme itu memandang pembelajaran sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka. Dan yang terakhir teori sosial yaitu meningkatkan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Baik, itu Pak. Teori-teori itu kan ada beberapa teori yang dapat dikembangkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori itu dalam konteks perangkat pembelajaran yang digunakan khususnya pada aspek pengembangan modul ajarnya. Mohon maaf Pak, ulangi pertanyaannya. Teori belajar itu kan cukup banyak terdapat teori belajar yang dapat dikembangkan dalam penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Dan itu yang menjadi dasar utama dalam pengembangan perangkat itu dalam konteks Merdeka Belajar. Misalnya teori behavioristik, bagaimana pengimplementasiannya dalam aspek pengembangan pembelajaran. Itu yang perlu dijelaskan. Oke, baik. Selanjutnya, kamu bisa menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, ATP, maupun pendekatan pembelajaran, baik itu TPACK, pendekatan pembelajaran yang teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge, serta problem based learning dan project based learning. Baik Pak, untuk PBL atau Problem Based Learning
itu adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan masalah atau situasi yang perlu diselesaikan oleh peserta didik. Fokusnya lebih pada penyelesaian masalah. Nah, untuk PJBL atau Project Based Learning itu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian proyek yang lebih besar dan kompleks, yang memerlukan peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dalam jangka waktu yang lebih panjang dan menghasilkan produk akhir. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, selanjutnya eh, tolong Anda jelaskan juga terkait dengan komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar pada masing-masing komponen. Misalnya pada komponen tujuan, materi, metode, media, dan LKPD, serta instrumen asesmennya. Silakan. Baik, dalam komponen modul ajar itu ada judul modul, ada tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran lebih sedikitnya itu 3 saja yang kita gunakan dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang berikutnya itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini bisa kita lihat juga di eh, buku paket siswa bisa dan juga buku guru. Nah, yang berikutnya adalah metode pembelajaran, misalnya metode problem solving. Kita memberikan sebuah permasalahan dan akan diselesaikan oleh peserta didik. Nah, berikutnya adalah itu ada alat dan sumber pembelajaran. Alat dan sumber pembelajaran ini bisa dia LCD atau proyektor, laptop, buku siswa, buku guru, dan juga kelas. Nah, untuk berikutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu ada instrumen penilaian. Ada penilaian sumatif, formatif, dan itu ada observasi juga dan tes dan juga tugas, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu refleksi dan tindak lanjut. Ada refleksi peserta didik dan juga ada refleksi guru. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam langkah-langkah untuk modul ajar. Selanjutnya, terkait dengan rancangan asesmen dalam pembelajaran. Itu mencakup apa saja rancangan asesmennya dalam pembelajaran? Asesmen pembelajaran itu, Pak, ada asesmen formatif itu di awal pembelajaran, itu penilaian yang kita lakukan dalam awal pembelajaran seperti diagnostik. Dan yang kedua itu asesmen sumatif yang kita lakukan di akhir pembelajaran untuk mengetes kemampuan atau pengetahuan peserta didik dalam lingkup materi. Selanjutnya Anda jelaskan bagaimana komponen-komponen modul proyek yang Anda kembangkan dalam modul proyek P5 PPRA. Model PPRA itu yang pertama adalah penyusunan profil. Penyusunan profil yang kedua itu adalah tujuan dalam modul proyek P5.
Nah, yang ketiga itu aktivitas peserta didik. Misalnya aktivitas peserta didik dalam menghijaukan lingkungan sekolah. Maka aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yaitu menanam pohon. Nah, yang terakhir, yang keempat, asesmen. Nah, penilaian untuk peserta didik atau proyek kelima yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, itu Pak. Dijelaskan lagi tentang pengembangan proyek apa Pelma PPRA Anda. Kok singkat tidak dijelaskan? Ya, itu Pak. Mau dibuka. Ya, ini Pak, untuk kalau PP atau P5 PPRA yang saya buat itu, pendahuluan yang pertama menjaga bumi adalah kewajiban kita semua. Kesadaran untuk peduli terhadap kelestarian bumi dengan berkontribusi mulai dari diri sendiri sudah seharusnya dilakukan setiap orang. Selanjutnya yaitu tentang tujuan. Nah, tujuan yang saya buat dalam P5 atau PPRA, P5-nya apa sih? ya Pak, Proyek. proyeknya yaitu eh, gaya hidup berkelanjutan temanya. Terus, Nah, dalam tujuan proyek yang saya buat itu mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya reboisasi atau penghijauan lingkungan yang menjadi solusi terhadap lingkungan yang gersang dan udara yang tercemar. Nah, aktivitasnya peserta didik yaitu ada aktivitas fase, yaitu yang pertama mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkungan kecil maupun besar. Yang kedua, menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, sekolah, dan rumah. Nah, inovasi yang ada dalam PP5 dan PPRA yaitu untuk meningkatkan keberhasilan dari proyek diperlukan kolaborasi antara guru mata pelajaran yang lain, di antaranya ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan Pancasila, dan materi yang relevan lainnya. Untuk perkembangan SUP itu ada menjaga lingkungan alam sekitar, dan terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk membiasakan berperilaku ramah lingkungan. Selanjutnya, tahapan pengenalan. Nah, guru menyampaikan tujuan dari proyek dan memperkenalkan bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proyek, serta dampak dan manfaat dalam menjaga kehijauan, lingkungan, dan reboisasi dan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Nah, aktivitas kontekstualisasi, peserta didik memperhatikan lingkungan sekolah yang gersang akibat kurangnya penghijauan atau pohon yang ada di lingkungan sekolah. Penanaman pohon di lingkungan kelas di sekolah tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal peningkatan udara bersih dan penyerapan karbon dioksida, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan nyaman bagi seluruh komunitas sekolah. Nah, aksi yang diberikan oleh peserta didik itu terlibat langsung dalam proses penghijauan lingkungan sekolah, seperti membawa bibit pohon yang ada di lingkungan rumahnya, kemudian menanam langsung di lingkungan sekolah. Nah, adapun refleksi, yaitu yang pertama, aku memahami dampak dari pengundulan hutan. Nah, peserta didik bisa mencentang ya atau tidak.
Yang kedua, aku paham tentang konsep reboisasi. Dan yang ketiga, aku bisa menciptakan lingkungan sekolah yang hijau. Dan yang keempat yaitu aku paham bahwa pohon itu membuat sejuk. Nah, itu P5 atau PPRA yang saya buat, Pak. Ya, eh, juga Anda presentasikan bagaimana PTK Anda yang Anda sudah tentu PTK sudah mengalami revisi lebih lanjut. Nah, baik Pak, untuk PTK itu judul yang saya buat yaitu eh, penerapan metode problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi hidup lapang dengan berbagi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SDN 5 Bone tahun ajaran 2024. Itu judul Pak. Nah, untuk pendahuluan, pendahuluan itu ada latar belakang, terus ada pembatasan, pembatasan dan rumusan masalah. Nah, pembatasan masalah ini peneliti ini agar terarah, maka peneliti membatasi pada masalah yang menjadi tolak ukur yang yaitu motivasi belajar dan penerapan metode problem solving di kelas terhadap materi hidup lapang dengan berbagi di kelas 5. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penerapan metode problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi hidup lapang dengan berbagai mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tahun 2024 dan 2025. Yang kedua, bagaimana penggunaan metode problem solving dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi hidup lapang dengan berbagi kelas 5 SDN 5 Bone. Ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan metode problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi hidup lapang dengan berbagi mata pelajaran. Nah, di juga ada tujuan penelitian, Pak. Ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu adalah kajian teori. Yang pertama bagian A, hakikat problem solving. Yang terdiri dari yang pertama pengertian problem solving. Yang kedua Rumusan masalahnya dulu, rumusan masalahnya apa? rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya tadi Pak ini. Apakah penerapan metode problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik materi hidup lapang dengan berbagi mata pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti kelas 5 di 5 Bone tahun ajaran 2024 dan 2025. Yang kedua, rumusan yang kedua, bagaimana penggunaan metode problem solving dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi hidup lapang dengan berbagi kelas 5 dan 5 Bone. Nah, rumusan masalah yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan metode problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi hidup lapang dengan berbagi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SDN 5 Bone. Itu rumusan masalahnya, Pak. Oke. Eh, baik untuk proses ujian komprehensif Saudara Prandika Muhammad
Dan beberapa catatan tentu masih perlu Anda lebih kembangkan terkait dengan penguasaan terhadap teori-teori pembelajaran dalam pengembangan perangkat, terus penjelasan tentang apa namanya terkait dengan pengembangan komponen pembelajaran, perangkat pembelajaran. Anda baru belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana tujuan itu, bagaimana materi ajar, juga perlu didalami terkait dengan rancangan asesmen pembelajaran, mulai dari asesmen awal, formatif, sumatif, juga teknik asesmen, serta instrumen asesmen yang berorientasi pada HOTS. Sehingga itu tentu perlu dipelajari lebih lanjut. Saya kira cukup demikian untuk ujian komprehensif atas nama Pranika Muhammad, dan saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa ya, si Pak Ismet? Idris Pak. Ya, Ismet.